Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ahyikum jami'an bitahiyatis salam, tahiyatul ukhuwah, tahiyatul mahabbah, tahiyatul ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair Gurunda, Ustadzuna tercinta Ustadz Usman yang telah mengantarkan materi yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Ini membuat saya jadi malas ngisi Ustadz, ingin mendengarkan terus. Masya Allah. Barakallah untuk ilmunya hari ini. Alhamdulillah. Juga ada Bunda Haris ya, Ustadz keluarga besar, sehat berkah selalu. Dan Bunda Yanti dari Panjilekan, dari Kiarasari ya, Alhamdulillah juga bisa bersama kita. Juga yang teramat saya ta'zimi sepenuh hati, saya cintai karena Allah. Teh Elis juga ya di Najwa. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan, dan seluruh pengurus Najwa mudah-mudahan senantiasa istiqomah untuk terus menebar kebaikan ke sebanyak-banyak orang sejauh jangkauan. Juga Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Tema kita hari ini tentang apa, Bu? Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ini mungkin hanya menyempurnakan, bukan menyempurnakan ya, karena tadi materi sudah sangat sempurna sekali. Jadi apa ya Ustaz? Mengurangi kesempurnaan. Menambahkan aja ya, Masya Allah. Ibtighu mardatillah itu adalah jalan terbaik kita untuk meraih ridho Allah. Itu adalah puncak tertinggi dari cita, harapan, dan impian kita sebagai seorang mukmin. Betul Bapak Ibu ya? Meraih ridho Allah itu adalah puncak dari segala harapan, puncak segala impian, puncak segala pinta dan doa setiap orang beriman. Kenapa? Karena ridho itu adalah cara terbaik, cara terindah, rute yang harus kita tapaki, jalan yang harus kita lalui untuk meraih puncak-puncak kebahagiaan di dua tempat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak mungkin ada seorang hamba bisa meraih puncak-puncak kebahagiaan dunia akhirat ketika belum meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa buktinya Ibu dan Bapak sekalian bahwa ridho itu adalah cara terbaik, cara terindah, rute tercepat yang harus kita lalui, jalan terindah yang harus kita tapaki untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk masalah dunia Bapak Ibu sekalian, orang tidak mungkin bisa bahagia ketika hatinya tidak ridho. Betul ya? Karena kebahagiaan terlahir dari hati yang penuh dengan keridhoan. Ketidakbahagiaan bukan terlahir dari sebuah kenyataan, tetapi hati yang tidak mudah menerima sebuah kenyataan. Betul? Saya ulang kembali. Sebuah ketidakbahagiaan bukan lahir dari sebuah kenyataan hidup, tapi lahir dari sebuah sulitnya hati untuk menerima kenyataan hidup. Hati yang tidak ridho dengan apapun yang Allah tentukan di kehidupan. Ada nggak orang yang belum menikah bahagia? Ada. Ada nggak yang sudah menikah tidak bahagia? Berarti bahagia dan tidak bukan karena sudah ada pasangan atau tidak, tapi siapa yang mudah dan indah menerima ketentuan Allah tersebut. Betul? Ada nggak orang yang tidak punya uang bahagia?
Saha bu? Sok ngacung. Ada loh orang yang tidak punya uang bahagia, tapi ada nggak orang yang banyak uang tidak bahagia? Berarti kebahagiaan dan ketidakbahagiaan bukan terlahir dari punya dan tidaknya kita keuangan, tapi siapa yang paling indah hatinya menerima ketentuan Allah tersebut. Betul? Maka apa kata para ulama? Ahlul ridho, ya, orang yang ridho itu akan merasakan surga di dunia ala hikotiha itu. Orang yang sudah hatinya menerima apapun yang Allah tentukan, takdirkan, karuniakan ke dalam kehidupannya, maka dia sedang merasakan kelezatan surga di dunia yang sebenarnya itu. Itu kata para ulama. Karena kebahagiaan bukan dari keberlimpahan, tetapi dari keindahan hati menerima segala ketentuan. Betul? Ada yang belum menikah, ada yang belum punya anak bahagia, ada bulan madu terusnya kemana-mana. Ada nggak yang sudah punya anak tidak bahagia? Saha. Berarti kebahagiaan bukan karena kita sudah banyak keturunan atau tidak punya keturunan, tapi siapa yang hatinya indah menerima segala ketentuan yang Allah berikan di kehidupan. Betul? Maka ini alasan pertama bahwa ridho itu cara terbaik, rute yang harus kita tapaki, jalan yang harus kita lalui untuk meraih puncak-puncak kebahagiaan di dunia. Makanya ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, apa kata Amr Khalid? Siapa yang hatinya itu berlimpah dengan ridho, maka dia sebetulnya sedang merasakan puncak kebahagiaan di dunia itu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? So ibu-ibu tidak menerima apa adanya suami, kira-kira bahagia nggak hidup bersamanya? Bahagia nggak Bu? Ibu pengen bahagia bersama suami? Terima dia apa adanya sebagai bagian terbaik yang Allah berikan di kehidupan kita. Betul? Makanya begini rumus pernikahan itu Ustaz Duna ya, singkat Bu. Rumus pernikahan cuma 2. Sebelum menikah cari yang terbaik, setelah menikah terima apa adanya. Itu bahagia. Dan kita mati balik, sebelum menikah aku terima kau apa adanya. Setelah menikah kau bukan yang terbaik untukku. Ridho rudet nantinya ya Bu ya. Betul kan? So sekarang saya tanya kepada ibu-ibu di sini, tolong jawab dengan jujur. Kenapa sampai saat ini bertahan sama suami? Ketiadaan seni hati untuk menerima segala ketentuan itu rencana kita untuk jauh dari kebahagiaan loh. Seorang Bu, ketiadaan seni hati untuk menerima segala ketentuan itu rencana kita untuk kehilangan banyak kebahagiaan. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu sekalian, ingin bahagia bukan dari keberlimpahan, kemewahan bukan, tetapi dari keindahan hati menerima segala ketentuan. Dah segitu Bu. Ada kok orang yang belum menikah bahagia ketika dia yakin itulah yang terbaik yang Allah berikan di kehidupan. Betul? Ada kok orang yang gak banyak harta bahagia ketika dia yakin dan percaya apapun yang Allah takdirkan itu yang terindah di kehidupan. Ada gak yang punya anak bahagia? Ada, ketika dia sangat yakin itulah episode terbaik yang harus dia jalani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama hati kita sulit Bu untuk menerima segala ketentuan yang Allah berikan, maka selama itu kita kehilangan banyak kebahagiaan. Coba saya lihat wajah-wajah di sini. Ini wajah-wajah yang banyak. Insya Allah Bu Yanti ya. Tuh, ya. Makanya kenapa kita rudet Bu? Kenapa kita jauh dari kebahagiaan? Karena kita ini sulit hatinya menerima segala ketentuan yang Allah berikan di kehidupan. Karena kita terlalu percaya, terlalu pede apa yang kita inginkan itu yang terbaik. Demi Allah tidak. Saya sering katakan di sini Gurunda ya. Kita punya keinginan, Allah pun punya keinginan. Yakinlah keinginan Allah yang terbaik buat kita. Betul? Selama kita pede meyakini apa yang kita inginkan itu yang terbaik, selama itu kita jauh dari kebahagiaan. Nah ini yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, benar nggak bahwa ridho itu puncak kebahagiaan kita di akhirat? Di dunia sudah kejawab ya Bu ya. Bahwa apa? Bahwa ridho itu adalah jannatullahi fil ardi. Ridho itu surganya Allah di dunia. Maka siapa yang hatinya sudah bisa menerima segala ketentuan indah dari Rabb-Nya, maka selama itu dia sedang menikmati surga dunia yang sebenarnya.
Dan yang kedua, benar nggak bahwa ridho itu adalah cara terbaik kita untuk bisa meraih puncak-puncak kebahagiaan akhirat? Bapak Ibu lihat di surah At-Taubah ayat 100 ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha anhar khalidina fiha abada. Di dalam banyak Al-Qur'an, di dalam banyak ayat Ustazuna ya, Allah sering mengatakan kepada kita selalu dikaitkan ridho itu dengan surga. Karena nggak mungkin ada orang yang tidak Allah ridhoi mendapatkan surga. Justru pintu yang harus kita ketuk dan harus kita buka untuk bisa masuk mendapatkan kebahagiaan tak berkesudahan kelak di akhirat adalah mendapatkan ridho apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayatnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka yang orang-orang yang telah diridhoi itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tuh. Makanya wajar kan ridho itu masdar sa'adah fid darwaini, sumber kebahagiaan untuk di dua tempat. Pertama di mana tadi? Di dunia. Kedua di mana? Di surga. Makanya nanti dalam sebuah hadis yang hasan, ibu dan bapak, kalau Allah sudah ridho dengan kita, pas nanti di surga gak akan banyak ditanya. Langsung Allah mengatakan apa? Idhal fadful jannati, pergilah dan masuklah ke dalam surgaku. Siapa di antara kita yang ingin mendapatkan kalimat ini, Bu? Nanti disambut oleh Allah di gerbang surga dan kata Allah, idhal fadful jannati, pergilah dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang ketika nanti pulang ke akhirat, jiwa kita pun nanti disambut ribuan malaikat dan di gerbang surga Allah mengatakan demikian. Ya, idhal fadkhul jannati, pergilah dan masuklah ke dalam surgaku. Maka wajar enggak tidak ada impian, tidak ada puncak harapan, puncak cita-cita dan puncak kebahagiaan kecuali mendapatkan ridho Allah? Wajar enggak? Wajar? Kenapa? Karena inilah sumber kebahagiaan kita untuk di dua tempat, dunia dan akhirat. Baik, sekarang akan kita masuk ke materi kedua. Bagaimana cara kita meraih ridho Allah itu? Ibu ya, bagaimana cara kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau Allah sudah meridhoi kita, akan membahagiakan kita dunia dan akhirat kita. Jangan-jangan Bu, ketiadaan kebahagiaan di kehidupan kita gara-gara kita belum mendapatkan ridho dari Allah sang pemberi kebahagiaan. Mungkin Allah nggak ridho dengan amal kita, Ustaz ya. Mungkin Allah nggak ridho dengan banyak hal di kehidupan kita yang mentiadakan kebahagiaan di kehidupan kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Baik, sekarang kita masuk dulu. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara meraih ridho Allah, kita akan bahas dulu apa itu ridho. Menurut Bapak Ibu ridho itu apa? Menerima. Menerima apa? Ketentuan. Kalau ibu menerima ketentuan dengan rarudet, ridho bukan? Apa tuh namanya? Nasib. Ternyata Bu, ridho itu bukan sekedar menerima ketentuan loh. Karena ada orang yang Ustaz ya menerima ketentuan penuh keterpaksaan, ya kan? Menerima ketentuan penuh dengan kerudetan Bu. Ridho itu bukan itu. Ridho itu adalah sururul qalbi bimururul qadai. Bahagianya hati dengan apapun yang terjadi. Itu ridho. Tidak disebut ridho kalau orang menerima tetapi penuh keluh kesah. Tidak disebut ridho kalau orang menerima ketentuan penuh keterpaksaan. Itu bukan ridho namanya. Apa tadi namanya teh? Nasib. Ya kan Bu ya? Ridho itu bahagianya hati dengan apapun yang terjadi. Ini namanya ridho. Sebuah penerimaan penuh keterpaksaan bukan sebuah keridhoan. Sebuah penerimaan penuh keluh kesah bukan sebuah keridhoan.
Ridha itu adalah hati yang senantiasa bahagia dengan apapun yang Allah takdirkan di kehidupan. Itu ridha. Nah, pertanyaannya adalah, ibu bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, bagaimana cara kita bisa membahagiakan hati dengan segala ketentuan yang ada? Nanti ini ada bahasan khusus ya, tapi saya bocorkan sedikit saja. Kalau ibu dan bapak ingin memiliki hati yang bisa senantiasa bahagia dengan apapun yang terjadi, maka rumusnya adalah, bapak ibu sekalian, di sini ada ya, sebentar. Maka rumusnya adalah biyadikal khair itu. Yakinkan hati kita bahwa apapun yang Allah berikan di kehidupan kita itu pilihan terbaik di antara pilihan yang baik. Ibu ya, itu Al-Imran ayat berapa? 26. Kalau ibu dan bapak ingin memiliki hati yang senantiasa bahagia dan apapun yang Allah berikan di kehidupan kita, maka tidak ada cara kecuali harus berhasil meyakinkan hati kita bahwa apapun yang Allah berikan dan ditentukan di kehidupan kita itu pilihan terbaik di antara pilihan yang baik. Betul? Bu, Pak, ada nggak pemberian Allah yang buruk? Ya. Ada nggak pemberian Allah yang baik? Tidak ada. Karena Allah cuma memberikan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Saya nggak mau jadi orang lain, Bu. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan dalam hidup saya itu pilihan terbaik di antara pilihan yang baik. Ada nggak orang yang ingin jadi orang lain? Ada nggak seorang suami istri seperti istri orang lain? Ada nggak seorang istri yang suami ingin seperti orang Korea? Ada nggak, Bu? Itu gara-gara apa? Gara-gara hatinya tidak teryakinkan bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik dari semua pilihan. Betul? Ada nggak? Enaknya si bapak itu mah gajinya sekian bla bla bla. Enaknya si ibu itu mah sekian bla bla bla. Ada nggak orang yang kayak begitu? Kenapa masih ada orang yang ingin seperti orang lain? Kenapa, Bu? Karena hatinya tak berhasil diyakinkan bahwa apa yang Allah berikan di kehidupannya itu yang terbaik, loh. Betul kan? Makanya kalau orang sudah tidak berhasil ya hatinya diyakinkan apa yang Allah berikan itu yang terbaik, selalu menggunakan kalimat-kalimat yang itu adalah dari syaitan itu. Seandainya dulu. Itu kalimat-kalimat dari syaitan, Bu, yang hatinya gagal teryakinkan bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Seandainya dulu saya tidak menikah dengan ini. Ada nggak orang yang bilang begitu? Kau kacung. Oh jangan. Seandainya dulu saya menikah dengan ini, pas saya akan sering jalan-jalan ke Baitul Mall. Ya kan saja? Orang mengatakan seandainya. Berandai-andai itu tidak semuanya boleh. Ada yang diharamkan loh. Berandai-andai apa yang diharamkan? Berandai-andai dengan apa yang sudah terjadi. Itu nggak boleh. Karena itu jebakan siapa? Setan. Ya. Ibu sedang sakit gigi, aduh tekiat, kayak ke rumah sakit kan saking tekiatnya, jam 7 malam, pas maksakan ke rumah sakit, ibu belum ada grab ya ayah, ada macet ya Bu, kepaksa naik ojek, basuh, banjir, kehujanan, ke rumah sakit gigi, demam, kehujanan, keanginan, pas nyampe ke rumah sakit tutup, sok perasaan kumaha. Terus tekiat kok yang berobat, kenapa? Kan sakit gigi itu menderitanya luar biasa saja, kayak ngejenguk tuh. Ya, kayak ngasih jeruk sekilaunya Bu ya. Ini udah gak kuat pengen ke rumah sakit, tapi memang tidak ada mobil, akhirnya pakai motor, kehujanan, keanginan, macet, banjir. Nyampe rumah sakit tutup, perasaan ibu bagaimana? Pasti akan bilang apa? Seandainya tadi tidak berang, nah itu jebakan setan. Nggak boleh bilang begitu. Ya. Ibu datang ke rumah sakit, memang tidak dapat pengobatan dari dokter, tapi dapat pahala nggak dari Allah? Dapat ampunan dosa nggak dari Allah? Gitu. Nggak boleh kita berandai-andai sesuatu yang sudah terjadi. Seandainya suami saya itu bukan itu, pasti saya tidak akan begini kan begitu. Nah, itu nggak boleh ya. Baik. Sampai mana tadi Bu? Baik, cara
cara untuk bisa membahagiakan hati dan apapun yang terjadi adalah meyakinkan, yakinkan hati ini, gitu ya. Wahai hati, kamu harus yakin loh bahwa apapun yang Allah berikan itu pilihan terbaik di antara pilihan yang baik. Betul? Makanya kalau saya tanya kepada bapak ibu, kenapa bertahan sama suami demi anak-anak Ustaz? Nah, itu tidak akan bahagia. Ibu kenapa bertahan sama suami? Ustaz tadi hese dulu cuman. Nggak akan bahagia. Bu kenapa bertahan sama suami? Terus sekolah Ustaz izin putar tangga. Tadi dulu hese. Nggak akan bahagia. Kalimat jawaban yang penuh keriduan dan akan membahagiakan cuma satu. Kenapa ibu bertahan sama suami? Karena dia adalah laki-laki terbaik yang Allah pilihkan dalam hidupku. Beri jari ke ibu. Nah itu yang bahagia itu ya. Paham ya Bu? Baik, sekarang bagaimana cara meraih ridho Allah Subhanahu wa taala? Ada dua. Cara meraih ridho Allah Subhanahu wa taala itu setidaknya ulama-ulama kita memberikan dua jalan, dua rute dan dua tips, Bu. Dua rute ini akan mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah meridhoi hidup kita, Allah akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Yang pertama adalah ar-ridha bi qada'illahi ta'ala. Ini yang pertama. Kalau ingin mendapatkan ridho Allah, maka ridholah dengan segala ketentuan Allah. Tak mungkin Allah meridhoi orang yang tidak ridho dengan segala ketentuannya. Kalau ingin setiap hamba mendapatkan ridho Rabb-nya, maka cara pertama dia harus senantiasa ridho dengan apapun yang ditentukan oleh Rabb-nya itu. Lihat dalilnya Ibnu Majah, ibu bapak sekalian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya sebuah pahala sangat bergantung kepada beratnya sebuah ujian. Maka siapapun di antara kita yang sedang diuji dengan ujian yang berat, jangan pernah bersuudzon kepada Allah, karena itu tanda Allah sedang ingin memberikan pahala yang besar. Betul Bu? Saya ulang kembali. Siapapun yang saat ini sedang Allah uji dengan ujian yang berat, jangan pernah bersuudzon kepada Allah, karena itu tandanya Allah sedang ingin terus memberikan pahala yang besar. Karena pahala yang besar sangat berbanding lurus dengan beratnya sebuah ujian. Ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang mendapatkan ujian berat? Ada Bu? Apa-apa jujur saja, ini wajah-wajah penuh dengan itu tandanya Allah sedang ingin memberikan pahala yang besar. Betul? Karena besarnya pahala akan diberikan sebanding dengan beratnya sebuah ujian. Setuju Bapak Ibu sekalian? Makanya misalnya Ibu Bapak, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum kunjung Allah kabulkan doa itu, bukan karena Allah memperlambat pengabulan doa kita, tetapi Allah sedang menyiapkan pengabulan yang teramat indah. Karena keindahan sebuah pengabulan doa sangat berbanding lurus dengan ujian sebuah penantian terhadap doa itu. Ini hujannya Bapak Ibu. Mangga silakan. Bapak Ibu, kalau orang yang ridho ketika hujan dia bilang apa? Kan begini Bapak Ibu sekalian. Kata Ibnu Qayyim, kata Qardawi, kata Ibnu Qayyim saya lupa ya. Ternyata ridho itu a'la darajah minas sabri. Ridho itu derajatnya lebih tinggi daripada sabar. Ridho itu lebih tinggi daripada sabar. Kenapa? Karena orang yang sabar pasti orang yang ridho pasti, orang yang sabar pasti. Itu lagi nggak bahas apa Bapak Ibu sekalian. Mana silakan Bu yang punya pepoyan. Pada keluar. Pada keluar. Abi itu pupuknya Ustaz juga ngisi. Abi nyarios terus Ibu Bapak kelaluan.
Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Baik. Ar-ridho a'la darajah minas sabr. Ridho itu derajatnya lebih tinggi daripada sabar. Mari kita jelaskan dulu. Atas Bapak Ibu menjadikan pemoyana siapa atas. Kemarin juga kita bisa kisah hujan kan ya. Masya Allah. Itu baru teraskan mau Bu. Nanti di ngobrol tuh. Baik, kita lanjut. Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Sampai mana tadi Bu? Ridho itu derajatnya lebih tinggi daripada sabar. Ini penjelasan para ulamanya. Kalau sabar Bu itu habsun nafsi alal jaz'i, menahan diri dari kesedihan dan keluh kesah. Itu definisi, salah satu definisi sabar. Orang yang sabar itu tidak kelihatan kesedihannya, tidak kelihatan keluh kesahnya. Tapi ada nggak kesedihan itu di hatinya? Ada kan? Ada. Cuma dia bisa menyembunyikan semuanya. Itulah yang disebut dengan sabar. Maka ciri orang yang tidak sabar adalah Bu, selalu mengungkapkan ke permukaan segala kesedihan dan keluh kesah kehidupan. Itu tanda orang tidak sabar. Di setiap hari Instagram dan Facebook itu Bu penuh dengan kampanye negatif penderitaan hidup. Itu tanda orang yang tidak memiliki kesabaran. Orang sabar itu pandai menahan di kedalaman perasaannya tentang sebuah kesedihan dan keluh kesah dan tak muncul ke permukaan. Tapi masih ada kesedihannya. Tapi orang yang ridho masih ada kesedihannya? Tidak. Hatinya senantiasa bahagia dan apapun yang terjadi. Makanya kalau hujan, orang yang sabar di hatinya bilang apa? Hujan. Nah itu orang sabar. Tapi di hati loh, andaikan tidak hujan, itu orang sabar. Dia berkeluh kesah tapi tidak muncul ke permukaan. Tapi orang yang ridho bilang apa? Alhamdulillah hujan. Nah itu, karena dia yakin apapun yang terjadi itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sabar bilang apa? Dalam hatinya, andaikan saya tidak menikah dengan dia, andaikan dia bukan suamiku. Itu dalam hati loh. Memang dia tidak berkeluh kesah, tetapi hatinya ada sebuah kesedihan kan? Andaikan saya dulu tidak menikah dengan dia. Tapi kalau orang ridho bilang apa? Alhamdulillah saya menikah dengan dia dulu. Ambil ceri. Beda itu ya. Kalau orang sabar, andaikan tidak hujan. Kalau orang ridho, alhamdulillah hujan. Orang sabar, andaikan saya tidak menikah dengan dia. Orang ridho, alhamdulillah saya menikah dengan dia. Makanya orang ridho itu senantiasa bahagia di sini, senang di sana, senang di mana-mana, hatinya lalala. Kan jadi kadinya. Ini ulang lagi Bapak Ibu sekalian. Wa inna Allah idza ahabba al-qauman, dan sesungguhnya Allah ketika mencintai sebuah kaum ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Karena ujian itu tanda Allah sedang ingin memberikan balasan, pahala. Sekarang nyambung nggak? Lihat kalimat pertamanya. Sesungguhnya besarnya pahala bergantung kepada beratnya ujian. Dan kalau Allah sudah mencintai sebuah kaum, akan Allah uji. Kenapa Allah menguji sebuah kaum yang sudah dicintai? Karena Allah ingin memberikan pahala. Betul? Itu salah satu hikmah kenapa orang yang Allah cintai itu diuji. Ibu bapak ingin pahala yang besar atau yang kecil? Kalau begitu ingin ujian berat atau ringan? Satu punggung.
Lihat ujung ayatnya, ujung hadisnya. Faman rodiya falahur ridha. Dan barang siapa yang ridho dengan segala ujian itu, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Ini dalil untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita harus ridho dengan segala ketentuan Allah. Dan orang yang sulit menerima ketentuan Allah, maka Allah pun sulit untuk meridhoinya. Karena ridho Allah bisa kita dapatkan ketika kita mudah ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ibu dan bapak sekalian? Masya Allah, tadi Ustadz luar biasa kajian hari ini ya, tentang sebuah apa tadi, kesusahan ya, apa tadi, belum satu jam loh Bu. Betul Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa Allah itu menguji kita Bapak Ibu sekalian? Untuk mengajari kita dan memudahkan kita untuk melakukan satu ibadah. Yang ibadah ini tak mungkin bisa kita lakukan kalau Allah tidak memberikan ujian. Tolong ngambil Bapak Ibu. Kita simpulkan hadis ini. Kenapa Allah menguji kita? Untuk memudahkan kita satu ibadah yang begitu indah. Yang ibadah ini tak mungkin bisa kita lakukan kalau Allah tidak ngasih ujian. Ibadah apa Bu? Ibadah ridho. Kenapa Allah itu mengajari kita ibadah ridho? Karena itu jalan kita mendapatkan ridhonya. Paham? Atau bolak-balik pusing? Saya tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Bagaimana Bu? Bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Kita ridho dengan segala ketentuan. Bagaimana cara kita mudah ridho dengan ketentuan Allah? Allah mengajari kita banyak kenyataan hidup, Bu. Betul ya? Banyak kenyataan hidup yang betul-betul akan meningkatkan keridhoan kita. Apa itu? Ujian. Kalau Allah tidak menguji kita, nggak mungkin kita bisa belajar ridho loh. Betul nggak? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang diuji dengan kenyataan yang jauh dari harapan? Ada nggak di antara Bapak Ibu yang banyak berharap tidak jadi kenyataan? Kenapa ujian itu datang? Karena Allah mengajari kita ibadah yang indah bernama ridho. Kenapa Allah mengajari kita ridho? Agar Allah ridho kepada paham Bapak Ibu? Ada saudara ini ngebahas naon cenah sing ridho we teka hati oke. Saya mulai agak teruji keriduanku, ini mulai agak emosi. Ya, gak mungkin kita belajar sabar kalau Allah nggak ngasih musibah, Bu. Betul? Kenapa Allah ngasih musibah? Untuk mengajari kita satu ibadah yang indah. Yang ibadah ini tak mungkin bisa kita lakukan kalau Allah tidak memberikan musibah. Ibadah apa? Sabar. Iya Ibu. Ini uji kesabaran pisan. Kenapa Allah ngajari kita sabar? Karena sabar itu adalah ibadah yang bisa menghapus segala dosa, meneraskan segala pahala, memudahkan kita pulang ke surga. Makanya kalau tidak ada musibah, sulit kita ke surga itu. Itu kesimpulannya. Betul? Kalau Allah tidak menguji kita, kita sulit ke surga loh. Kenapa? Karena dari ujian Allah sudah mengajari sebuah keridhoan. Dan kalau kita sudah ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Dan itulah cara termudah kita untuk mendapatkan kebahagiaan tak tertunda kelak di akhirat itu. Jadi ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, saya simpulkan Bapak Ibu ya, ujian ini tanda cinta, betul? Tanda cinta siapa? Allah. Untuk mengajari kita sebuah sikap. Kucing ridho, aku jawabnya tuh Bu. Sikap, ini terus bolak-balik ya. Duduk deh ya. Ini hese. Saya pikir Allah sudah menguji kesabaran saya. Tak mungkin Bapak Ibu
Kita mudah belajar sabar, belajar ridho kalau Allah tidak memberikan ujian di kehidupan kita. Kenapa Allah itu memberikan banyak kenyataan hidup yang jauh dari harapan? Karena Allah sedang ngajarin kita ibadah terindah itu ridho. Ada iya kan? Ustaz, saya ini kan bunga desa, kenapa mendapatkan suami bunga? Allah sedang ngajarin ridho. Secara diri ya begitu. Kalau semua kenyataan hidup sesuai dengan harapan, kapan kita belajar ridhonya? Betul enggak? Dan kalau kita enggak belajar ridho, kapan kita ke surganya? Betul? Kalau semua harapan terwujud menjadi kenyataan, kapan kita mau belajar ibadah indah ini? Kalau semua kenyataan sesuai dengan harapan, kapan kita belajar ibadah ini loh? Betul? Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, diuji dengan ini semuanya, banyak kenyataan yang jauh dari harapan. Betul kan? Pengennya punya suami itu yang membuat saya terus mengangkat tangan dan mengatakan alhamdulillah. Ternyata suami saya membuat saya melambaikan tangan kamera. Sudah nggak kuat. Kan ada juga ini. Pengennya punya suami itu yang membuat saya sering mengatakan alhamdulillah, masya Allah. Ini punya suami itu terusnya membuat saya bilang innali lahi Allahumma ini a'udzubika min syarri wa taubat. Allah sudah ngajarin kita itu. Gak ada di antara Bapak Ibu memiliki kehidupan yang sesuai sama dengan harapan. Gak ada. Ini kelihatan wajah-wajahnya, Bu. Wajah-wajah yang sedang berjuang untuk menerima sebuah kenyataan. Ya enggak? Termasuk saya mungkin, saya. Termasuk Ustaz juga, saya. Nggak ada di kita ini, Bu, yang kehidupannya semua sesuai dengan harapan. Ada. Kenapa? Karena Allah mencintai kita. Sebuah cinta indah dari Allah itu buktinya apa? Ujian. Kalau bukti cinta suami ke ibu apa? Gaji. Ini karena gaji wae, Bu. Gaji mah sedikit, Bu, jadi mah gajah. Ini untuk Bapak Lugu bisa. Tetapi bukti cinta Allah kepada kita adalah ujian. Kenapa? Bukti cinta Allah itu ujian, Bu. Karena Allah sedang mengajarkan kita 3 ibadah yang indah. Yang 3 ibadah ini tak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak mendapatkan ujian. Ibadah kesabaran, ibadah keridhoan, ibadah ketawakalan itu. 3 ibadah ini memudahkan kita pulang ke surga. Dan tak mungkin ibadah ini kita lakukan kalau Allah tidak menguji hidup kita. Betul? Betul, Bu? Jadi ujian itu baik atau buruk? Tidak ada yang buruk yang Allah berikan di kehidupan kita. Semuanya baik. Kalau ujian itu baik, Bu, ingin lama, ingin sebentar. Saya ulang lagi. Bu, musibah itu Allah hadirkan dalam hidup kita untuk mengajari kita ibadah-ibadah yang indah. Ibadah-ibadah yang memudahkan kita pulang ke surga. Ibadah ridho, ibadah sabar, ibadah tawakal. Ibadah ini tak mungkin bisa kita lakukan kalau Allah tidak memberikan musibah di kehidupan kita. Betul? Berarti musibah itu baik atau buruk? Baik. Kalau baik ingin lama, dapat musibah ingin cepat. Kita doakan bersama-sama. Bertumbuh ibu. Bu, setuju? Uang bukan sumber kebahagiaan? Kalau punya suami ini gajinya besar atau kecil? Besar. Oh, kan kepuguh. Itu tanda ketidakpuguhan gitu. Pokok uang bukan sumber kebahagiaan, tapi anggar we kayak suaminya gajinya gede. Ya, kalau dunia ini tanpa kekeruhan, kapan kita mau belajar sebuah kesabaran dan keridhoan? Kalau dunia ini Allah ciptakan semuanya penuh keindahan, lalu bagaimana kita bisa belajar ibadah-ibadah terindah ini? Justru ibadah terindah ini, Bu, Allah ajarkan kepada kita dengan menjadikan dunia ini tidak selalu indah. Betul? Betul nggak? Dan kelihatan wajah-wajah di sini, Bu.
menemukan banyak kenyataan di dunia yang tidak indah. 1, 2, 3 di dulu sebenarnya. Makanya saya itu begitu Bu. Sekarang itu karena usia saya sudah 40 tahun ya Bu ya, lebih itu. Kan saya sudah bilang saduna ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi istiqomah. Dari 40 ke belakang itu mungkin kita disibukkan dengan apa yang kita inginkan dari Allah. Setelah 40 ke sana mah harus berubah, harus hijrah. Temanya adalah apa yang Allah inginkan dari kita itu. Setuju nggak? Ibu dari 0 sampai 40 mungkin kita disibukkan dengan apa yang kita inginkan dari Allah. Cukup, enough. Sekarang mari kita hijrah yang sudah usia itu. Sekarang kita sibukkan dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Tapi tema ini kayaknya belum cocok ya buat ibu-ibu bapak di sini. Karena kelihatan masih sepentin ya Bu ya. Seperti Ustaz Guna ini masih di bawah usia 30 ya, Masya Allah. Itu tema hijrah hidup Bu. Jangan dari 0 sampai kita meninggal, tema hidup kita sama aja apa yang kita inginkan dari Allah. Udah ubah. Apa yang Allah inginkan dari kita itu, ya, setuju nggak? Karena kesibukan kita untuk memikirkan apa yang kita inginkan dari Allah, kadang melupakan sebuah pertanyaan besar apa yang Allah inginkan dari kita itu. Nah, ibu bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, maka mari kita hijrah mulai hari ini. Ketika Allah sedang memberikan ujian di kehidupan kita, ya Bu ya, maka ingatlah hadis ini. Oh, Allah sedang mengajari saya ibadah yang indah, ibadah yang memudahkan saya untuk bisa menemukan jalan pulang ke surga. Setuju Bapak Ibu? Karena ujian itu tanda Allah yang begitu mencinta. Ustaz, alhamdulillah saya tidak pernah diuji. Itu justru kalimat buruk loh. Dan tanda hamba yang dicintai itu hidupnya banyak ujian. Dan kelihatan Bu, ini adalah hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Karena kelihatan banyak. Setuju gak? Nah ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Dan tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa ridho dengan segala ketentuan Allah itu, terutama yang tidak mengenakan. Yakinkan ayat ini. Tidak ada yang Allah tentukan, tak ada yang Allah berikan, tak ada yang Allah karuniakan, anugerahkan, tentukan, takdirkan, berikan dalam hidup kita, kecuali rumusnya biyadikal khair. Allah memilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Tidak ada pemberian Allah yang baik, apalagi yang buruk. Karena pemberian Allah selalu memilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Jadi ketika kita dapat musibah itu baik gak buat kita Bu? Wah, ini kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Allah itu yamna'u matamanna, menahan apa yang kita inginkan. Walakin Allah yuti ma yahtaz. Tapi Allah itu memberi apa yang kita butuhkan. Saya ulang. Innallaha yamna'u matamanna walakinallaha yuti ma yahtaz. Allah itu menahan apa yang kita inginkan. Betul? Tapi pasti memberi apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena dokter saja itu hanya memberi obat yang kita butuhkan, bukan obat yang kita inginkan loh. Betul nggak? Ibu punya penyakit dan integrasi, perpecahan antar suku, rorobihen. Terus minta obat kanker, obat tumor, dokter ngasih enggak? Ya. Kita meminta apa yang kita inginkan ke dokter, namun dokter akan ngasih apa yang kita butuhkan loh. Allah pun demikian dalam hidup kita. Kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan, namun Allah pasti memberi apa yang kita butuhkan. Karena Allah menahan yang kita inginkan, tapi pasti memberi apa yang kita butuhkan. Ketika kita dapat musibah, itu tandanya apa? Saya ulang kembali, rahasia di sini. Allah itu menahan apa yang kita inginkan, namun pasti memberi apa yang kita butuhkan. Ketika kita sedang mendapatkan musibah, tandanya apa? Saya ulang lagi. Sampai jam 12 kita nanam.
Ini hese di sini mah. Kesabaran mulai menipis. Kotanya hampir habis. Kotanya hampir habis. Sampai mana tadi Bu? Ujian lupa itu karena Allah mencintai loh. Ya di sini ya Bu ya. Allah itu kan Maha mengabulkan. Tetapi kenapa tidak memberi semua yang kita inginkan? Lihat Bu, limada. Kenapa Allah itu tidak memberi semua yang kita inginkan? Karena dokter hanya memberi obat yang menyembuhkan, bukan obat yang diinginkan. Betul? Demikian juga Allah di kehidupan kita. Qad yamna'u ma tamanna. Allah menahan apa yang kita ingin. Walakin yu'ti ma yahtas. Tapi memberi apa yang kita butuh. Kita meminta apa yang kita inginkan, namun Allah memberi apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita dapat musibah, tandanya apa? Kita butuh dengan musibah itu, karena Allah tidak memberi apa yang tak butuh. Betul? Allah tidak akan pernah memberi apa yang tidak kita butuhkan. Harus percaya itu loh. Berarti ketika kita mendapatkan musibah, kita sedang butuh musibah itu. Walaupun jangan minta musibah. Ya Allah berikan aku musibah sebanyak-banyaknya. Gak boleh. Tapi ingatlah dengan teori ini. Memang ada orang yang butuh dengan musibah banyak. Karena segala perbaikan terlahir dari sebuah musibah di kehidupan. Contoh. Misalnya ibu dapat musibah berat badan, contoh tuh ya. Kan bagi ibu itu musibah ya Ustaz ya. Kira-kira ada perbaikan nggak dari sana? Perbaikannya apa? Tuh kan gitu Bu. Semua perbaikan itu terlahir dari sebuah ujian biasanya. Contoh ibu bapak sekalian, saya sampaikan kemarin di Bursa Sejadah ya, di kajian kita sama TLS itu. Karena ketika di Mesir Ustaz, musim panas itu kita terus makan banyak ini soda Ustaz. 2 liter, 3 liter Bu, mahasiswa itu ketika musim panas. Dan itu setiap hari. Saya memang nggak beli, tapi dikasih sama teman-teman satu apartemen itu. Pulang dari Mesir, Bapak Ibu sekalian, saya terus bimbing jamaah umroh kan, jamaah haji. Makan di sana apa? Makannya kayak gini-gitu Bu. Dan sekarang apa yang terjadi? Allah kasih musibah sama saya. Kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, berat badan naik, badan jadi bulet Bu. Asam urat nggak ada. Bu jangan nuduh atuh. Jangan bisa. Saya butuh nggak musibah itu? Kenapa butuh? Karena saya akan ada perbaikan. Saya diet Bu, maka saya sekarang banyak makan biar kuat buat diet itu Bu. Ya saja. Kalau kita tidak diberikan musibah oleh Allah, kapan kita punya momentum melakukan banyak perbaikan loh? Karena perbaikan kehidupan itu kadang ada setelah kita mendapatkan musibah. Kita butuh. Kenapa Allah berikan musibah di Cianjur dan sebagainya? Tapi jangan disampaikan ke orang yang sedang kena musibah ini, jangan. Tetapi hikmah buat kita, memang kita sedang butuh musibah itu. Karena ada banyak hikmah dari musibah. Satu, Allah ingin membuat kita dekat dengan Allah, betul kan? Dan setiap orang dapat musibah senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sampaikan ini bukan kajian kita. Tetapi begitu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberian Allah yang tidak baik, semuanya baik. Walaupun itu kemasannya musibah. Perhatikan kalimat saya Bapak Ibu. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Sesuatu yang terjadi sesuatu yang terjadi pasti kehendak Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Sesuatu yang terjadi pasti mengandung hikmah. Dan hikmah itu adalah kebaikan yang banyak. Kesimpulannya apa? Apapun yang terjadi itu adalah kebaikan yang banyak. Gak ada yang buruk yang Allah berikan di kehidupan kita. Angkat tangan Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah Allah perlakukan dengan buruk? Angkat tangan. Nggak ada. Karena tidak ada dari Allah itu yang buruk. Betul?
Ada nggak di antara bapak ibu yang pernah dikecewakan oleh Allah, angkat tangan? Ada nggak yang pernah dikecewakan oleh suami, angkat tangan? Ya, ini ridho, Bu. Kenapa? Biyadikal khair. Allah itu sangat sayang sama kita. Betul? Dan ketika Allah sudah sangat sayang sama kita, nggak akan mengecewakan kita, nggak akan melukai kita, tidak akan pernah merusak kita, Bu. Karena Allah begitu mencintai kita. Semua yang Allah berikan dalam hidup kita adalah biyadikal khair, memilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Ridho. Ini kuncinya ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Maka ibu dan bapak, kita simpulkan poin pertama ini, ketika hidup kita banyak diuji oleh Allah, oh Allah sedang mengajari saya ibadah yang indah. Ibadah apa tadi? Kalau kehidupan kita senantiasa bening, senantiasa indah, tanpa kekeruhan, tanpa luka, tanpa air mata, kapan kita mau belajar ibadah ini? Nggak ada kesempatan. Dan ketika kita tidak bisa belajar ibadah ini, kita punya cara apa untuk memudahkan kita pulang ke surga, coba? Betul kan? Inilah cara Allah mengantarkan kita untuk semakin mudah menemukan jalan pulang ke surga. Jalan ke surga itu kan tadi apa? Ridho. Kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi bapak ibu yang saat ini sedang kena banyak masalah kehidupan, ujian berat, terus silih berganti datang, derasnya hujan yang tidak pernah mereda. Jangan pernah bersangka sama Allah. Mungkin Allah sudah mengantarkan kita sebuah jalan yang mudah untuk kita lalui bisa pulang ke surga itu. Betul Bapak Ibu? Masya Allah. Baik. Yang kedua, karena waktu. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka cara kedua tadi, yang pertama, ridholah dengan segala ketentuan Allah. Yang kedua adalah i'mal li'ibtigha'i mardatillah. Beramalah untuk mengharapkan ridho Allah. Tidak ada yang terlahir dari harapan di hati ketika kita berbuat ketaatan kecuali satu saja, hanya ingin meraih ridhonya. Betul? Allah tak mungkin meridhoi orang-orang yang ketika beramal tidak mengharapkan ridhonya. Karena keridhoan Allah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beramal dengan satu tujuan, mengharapkan ridhonya. Coba Bapak Ibu lihat ayat ini. Indah sekali kan? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jangan pernah diizinkan selain Allah untuk menjadi satu, untuk menjadi niat, untuk menjadi proses pencarian, pujian dan sebagainya di hati kita. Jangan diizinkan selain Allah itu. Saya kembali, selain Allah jangan pernah diizinkan bertahta indah di hati kita. Ya. Karena apa? Karena setan akan menggoda kita loh untuk beribadah kepada Allah, tapi niatnya bukan untuk Allah. Setan itu mudah menggelincirkan, memplesetkan hati kita. Memang tidak menghentikan ketaatan kita, tetapi bisa menghentikan pahala dari ketaatan kita. Bagaimana cara setan menghentikan pahala dari ketaatan kita? Yaitu memplesetkan hati ketika berbuat ketaatan, beribadah kepada Allah tapi niatnya bukan untuk itu. Setan gampang banget. Ibu kenapa ngaji ke sini? Tahu, Bu? Kenapa Bapak Ibu ngaji ke sini? Udah, saya ingin mengharapkan ridho Allah. Saya pengen ngaji ke sini karena ingin melihat Ustaz Yusman. Saya pengen ke sini karena ingin tahu mana Ustaz Dedi teh. Ternyata boleh juga, Bu. Saya pengen tahu bla bla bla. Semua alasan yang bukan karena Allah pasti berujung karena kekecewaan. Makanya begini Bapak Ibu sekalian, kenapa orang yang tidak lillah itu cepat lelah? Kenapa orang yang tidak lillah cepat lelah, kemudian luhlah itu? Satu, rumusnya Bapak Ibu sekalian, karena selain Allah nihayah, ada ujungnya.
Sesuatu yang kita cari selain Allah ada ujung bosannya, ada ujung lelahnya, ada ujung capeknya. Cuma satu yang kita cari yang tidak akan pernah membawa kita kepada ujung kelelahan, kebosanan, kecapean. Apa itu? Allah. Ada nggak rumah tangga yang bosan, yang capek? Berarti rumah tangga itu tidak dibawa untuk menuju Allah. Pasti ada ujungnya ya. Ada orang yang kerja itu bosan, capek? Itu tanda kerjanya tidak menuju Allah. Ada nggak orang yang hidupnya bosan? Angkat tangan. Pasti hidup dia tidak menuju. Kenapa? Likulli syai'in ghairullah nihayah. Karena tujuan selain Allah pasti ada ujungnya itu. Ada ujung capek, ujung bosan, ujung lelah. Kalau bapak ibu ngaji ke sini niatnya bukan karena Allah, nggak akan bisa bertahan itu. Pasti ada ujungnya, percaya. Cuma satu yang tidak akan pernah menemukan ujung kelelahan, kebosanan, kecapean. Apa itu? Allah. Betul? Makanya kalau ingin tahu seikhlas apa orang dalam beramal, maka lihatlah keistiqomahannya. Karena orang yang tidak ikhlas tidak mungkin bisa istiqomah itu. So, ibu kenapa saum? Ustaz supaya turun berat badan. Setelah turun saum lagi wow, atau sudah sampai tujuan. Ibu kenapa sering tahajud supaya glowing? Ustaz, enak rumut cina gitu. Kalau sudah glowing, tahajudnya berhenti kan? Berhenti. Nggak akan bisa bertahan. Orang yang tidak lillah itu seperti lelah itu. Apa kata Ustaz kita? Kalau kita bertuhan pasti bertahan itu. Kata siapa itu? Bukan, ada Ustaz kita, Ustaz Duna, Ustaz Epi itu. Dia sering mengatakan begitu. Pastikan kita bertuhan agar kita bertahan. Karena orang yang tidak bertuhan nggak mungkin bisa bertahan. Pasti bertuhan itu niatnya betul-betul karena pasti bisa bertahan. Makanya nanti saya akan tahu ibu-ibu ini ngajinya ikhlas atau tidak. Kalau nggak datang minggu depannya berarti bapak ibu tidak ikhlas ya. Coba Ustaz kita foto dulu wajah-wajahnya Ustaz. Istrinya betul saja nggak akan mungkin bertahan rumah tangga apapun termasuk ibadah kalau tidak lillah nggak pasti cepat lelah, nggak bisa bertahan. Kenapa? Ini rumusnya. Ini rumus apa ibu sekalian? Makanya saya itu begitu melihat orang itu karena bab hati nggak bisa ditebak, ya kan? Orang ini ikhlas atau tidak, tapi bisa dilihat tanda-tandanya dia nggak istiqomah itu. Kalau hari ini bapak ibu ngaji ke sini, Selasa depan tidak ada, berarti memang bapak ibu adalah orang-orang yang tidak. Nah, usah jadi suudon, bukan suudon ini bapak ibu rumusnya. Ya. Kalau bapak ibu bilang yang sudah di suudon itu suudon namanya. Ya. Yang kedua, kenapa orang yang tidak bertuhan itu tidak mungkin bertahan? Yang tidak lelah itu, yang tidak lelah itu cepat lelah. Saya tanya bapak ibu, pertolongan dari siapa? Kemudahan dari siapa? Kekuatan dari siapa? Kita tidak akan pernah mendapatkan itu semua kalau niat kita bukan untuk Allah. Siapa yang menolong ibadah kita? Siapa yang menguatkan ibadah kita? Siapa yang memudahkan ibadah kita? Kalau kita niatnya bukan karena Allah, tak akan mendapatkan semua itu. Ketika ibadah kita tidak ada kemudahan, tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan, cepat berhenti gak? Sudah yakin bapak ibu sekarang ya? Makanya jangan pernah tidak ngaji lagi ke sini. Pasti bapak ibu tuh bukan orang yang ikhlas itu. Tidak ancaman begini. Ya, bapak ibu satu yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang menjaga kita di siang dan malam? Allah. Yang memaafkan dosa kita? Yang memenuhi semua kebutuhan kita? Yang memberi semua harapan kita? Yang menjanjikan surga nanti di akhirat? Lalu kenapa niat kita untuk selain Allah? Ayo kita cerdas bapak ibu sekalian. Kenapa masih ingin dipuji, ingin dilihat orang? Orang nggak memberikan apa-apa dalam hidup kita. Yang ngasih rezeki Allah, yang menjaga kita di siang dan malam Allah, yang memaafkan dosa-dosa kita Allah, yang memastikan kita bisa bahagia kelak di surga. Lalu kenapa kita berniat ibadah bukan untuknya? Ini nggak cerdas banget bro. Apa yang orang berikan kepada kita apa? Nggak ada kan? Apakah mereka bisa menjanjikan surga? Menjanjikan kebahagiaan? Lalu kenapa ada hati di antara kita yang masih mengizinkan ibadah kita untuk selainnya?
Nah, sudah dimarah-marah, bukan marah-marah. Bapak Ibu, kita ingin dipuji orang, ingin dikenang orang. Di hari kematian kita, mungkin orang masih ingat kita. Hari kedua, hari ketiga sudah melupakan kita. Percaya sama saya, betul kan? Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, orang sudah lupa dengan kita. Lalu kenapa kita masih memburu perhatian dan penilaian mereka? Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Mungkin hari pertama Bapak Ibu nangis, sedih. Hari kedua, hari ketiga sudah lupa dengan kita ini. Kebayang nggak sedihnya orang setiap ibadah ingin mencari perhatian orang? Betul? Ketika meninggal orang sudah lupa. Rugi nggak itu? Jadi ngapain Bapak Ibu sekalian kita mencari penilaian selain Allah itu? Yuk, Bapak Ibu coba lihat di sini. Apa kata Ibnu Qayyim? Ini ya Bapak Ibu. Apa kata Ibnu Qayyim Bapak Ibu sekalian? Coba dibaca Bapak Ibu. Sedih nggak dengan bacaan ini? Kenapa sedih? Jujur. Apa kata Ibnu Qayyim? La yastami al-ikhlas fil qalbi wa amatul madhi wa tana wa tama' indan nas. Ya, illa kama yastanul ma wan nar. Apa kata Ibnu Qayyim Bapak Ibu? Tidak akan pernah berkumpul hati yang ikhlas dan hati yang masih ingin pujian manusia. Gak akan pernah ngumpul. Itu seperti mengumpulkan air dan api. Mungkin gak kita bisa mengumpulkan air dan api, Bu? Gak mungkin itu. Kalau ada di hati kita masih menyimpan ingin dipuji, dilihat orang, gak mungkin bisa ikhlas. Itu seperti kita sedang menyatukan api dan air. Mungkin gak? Makanya siapa yang ingin belajar ikhlas, mulailah dari awal. Apa? Tidak izinkan hatinya untuk menyimpan selain Allah itu. Itu. Kalau ibu dan bapak masih senang dilihat, dipuji, disanjung orang, nggak mungkin bisa belajar ikhlas kata Ibnu Qayyim. Rugi itu, nggak cerdas. Orang akan melupakan setelah kita mati. Betul kan Bu? Makanya udah hatimu untuk satu siapa? Untuk yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat siapa? Allah Subhanahu. Nah gitu aja Bapak Ibu sekalian. Setuju nggak ini? Di samping pahala itu bergantung kepada apa? Niatkan saja. Betul kan? Di samping Allah akan menolong, menguatkan, memudahkan ibadah kita kalau niat kita untuknya, ya. Dan puncak dari semua itu adalah kalau kita betul-betul mencari ridho Allah dalam ibadah kita, Allah akan meridhoi kita. Dan kalau Allah sudah ridho, tidak ada halangan dan tidak ada yang menghalangi kita antara kita dan surga. Nah ini ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya belajar kalimat dari Abu Bakar tentang Umar. Apa kata Abu Bakar? Umar itu rajulun a'lamu anna sirrahu afdalu min alaniyatihi. Kata Abu Bakar, Umar itu hatinya lebih amazing, lebih indah daripada penampilannya itu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana amal Umar bin Khattab? Indah enggak? Amal Umar bin Khattab indah enggak Bapak Ibu? Dia seorang laki-laki yang dijamin ahli surga. Ibadahnya, ketaatannya, jihadnya, juhudnya semua indah. Dan kata Abu Bakar, hatinya lebih indah daripada amalnya itu. Kita Bu, penampilan indah, kadang hati. Dia Bapak Ibu orang desa pun dunia orang desa Bu, kadang penampilannya tidak lusuh, tapi hatinya bersih ya Bapak Ibu. Senantiasa bersyukur sama Allah. Orang-orang kota penampilannya bersih, hatinya lusuh gitu. Udah deui, hasud lagi, benci lagi, patah hati lagi. Baru udah gitu. Ya. Jadi pilih jadi orang kampung, dia orang kota. Kan gitu ya, orang itu. Orang desa Bapak Ibu, coba Masya Allah, kadang mungkin kotor dengan sawah ya Ustaz ya. Tetapi hatinya bersyukur sama dengan apapun yang Allah berikan di kehidupan itu. Orang kota Bapak Ibu penampilannya bersih-bersih, indah-indah, tapi hatinya kadang pada kotor tuh. Kotor kepada saudara, ya, suudzon, benci dan sebagainya. Dan kata Abu Bakar Siddiq, Umar itu
memang alaniyahnya, penampilannya tuh indah, tapi hatinya jauh lebih indah. Yuk kita belajar. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Ini saya percepat karena waktu saya habis, Bapak Ibu sekalian. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, karena Allah itu ngelihat fisik, ngelihatnya apa? Hati. Maka pesan saya adalah lebih indahkan apa yang di tempat Allah melihat kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum, innallaha yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah enggak lihat penampilan kita, tetapi Allah akan melihat keindahan hati kita. Maka seorang mukmin mengindahkan apa yang menjadi tempat penglihatan Allah harus jauh lebih indah daripada mengindahkan yang tidak Allah lihat itu. Setuju Bapak Ibu? Kenapa? Sekali lagi, inilah cara kita untuk mendapatkan ridho Allah. Siapa yang beribadah untuk mencari selain Allah, maka kelelahan dia tidak akan pernah sampai ke puncak Allah meridhoinya. Kenapa? Ya itu tadi. Maka kesimpulannya, kalau ingin mendapatkan ridho Allah, satu, ridholah dengan segala ketentuan Allah. Yang kedua, beramallah cuma hanya untuk mencari satu, yaitu keridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dari awal saya percepat kalimatnya agar bisa sampai ke waktu yang sudah ditentukan setengah 12 ya. Padahal materi saya agak banyak, tapi mudah-mudahan walaupun demikian ada ilmu yang bisa kita petik bersama-sama di pertemuan indah di hari ini, terutama ilmu yang sangat luar biasa dari Ustadz kita tadi yang Masya Allah ya. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, enggak saya sampaikan, saya persilakan kepada panitia. Ustadz nanti saya set Ustadz. Enggak Ustadz. Soalnya slide-nya masih banyak. Saya potong-potong. Waktunya cukup nggak? Satu aja atau dua lah ya? Boleh. Baik Ibu, satu pertanyaan. Langsung aja Pak. Ya. Saya mau tanya, boleh silakan Teh Tina. Diridhoi Allah tadi amalan apa ya? Amalan yang nggak diridhoi Allah tadi itu. Amalan yang tidak diridhoi Allah. Amalan yang tidak diridhoi oleh Allah adalah amalan yang tidak diperintahkan, Tatin. Amalan yang tidak, itu kan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, amal itu nanti akan dua. Ada yang mendatangkan ridho Allah, ada yang mendatangkan murka Allah. Jadi amal apa yang tidak diridhoi oleh Allah, amal yang mendatangkan murka Allah, itu mungkin jawabannya simpel. Contohnya apa? Ya berbuat kemaksiatan, beribadah ke selain Allah, niatnya bukan karena Allah, itu adalah amal-amal yang tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal itu nanti ada dua Bapak Ibu ya. Amal yang mendatangkan ridho dan amal yang mendatangkan murka. Maka siapapun yang menginginkan mendapatkan ridho Allah, maka pastikan semua amalnya itu adalah amal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Semua amal kebaikan. Ya, semua amal kebaikan yang sesuai dengan dua syarat. Ikhlas karena Allah, ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amal yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ya? Baik. Karena ada waktu 2 menit lagi, maka silakan. Apakah kita sabar dan tidak itu harus mendapatkan musibah dulu? Memang coba datangkan tersebut dan Baik. Pertama Bapak Ibu sekalian, ini kalimat dari Qardawi. Susah sekali kita belajar sabar, belajar ridho kalau kita tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keberlimpahan, dari kebahagiaan, di mana momentum kita bisa belajar sabar dan ridho itu? Justru belajar sabar dari musibah yang Allah berikan, belajar ridho dari kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Semuanya adalah ujian kan? Mungkin dari sana. Tapi kita tidak boleh meminta, ya Allah, berikan aku ujian seberat-beratnya dan musibah sebanyak-banyaknya agar bisa belajar ridho dan sabar. Boleh kan begitu? Tidak boleh. Doa kita adalah apa tuh? Allahumma barik lana bima rojak. Itu doa makan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu ya. Makanya ujiannya pasti ada nggak di kehidupan kita? Gak mungkin ada di antara kita yang hidupnya tidak diuji oleh Allah. Maka hari ini kita mendapatkan ilmu, ujian tanda Allah sedang ingin memudahkan ibadah yang mengantarkan kita menemukan jalan pulang ke surga. Nah itu ya. Allah a'lam bishawab. Cukup ya. Baik. Ini doanya sama Ustaz ya.